Perkenalkan, saya Syah Mulyono, SMMM, dosen tetap program studi Manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis pada Universitas Horizon Indonesia Karawang dengan INDN 2124097909 dan NOPTK 2256757658130133. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu ekonomi. Saya mengajar mata kuliah ilmu ekonomi ini pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ilmu ekonomi ini merupakan mata kuliah fakultas dengan kode khusus EKO 001. Adapun deskripsi mata kuliah ilmu ekonomi yaitu memberikan pemahaman tentang pengantar ekonomi mikro, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan perilaku produsen, harga pasar dan elastisitas, biaya produksi, pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar monopolistik, pengantar ekonomi makro, investasi, pertumbuhan, akumulasi dan kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, penawaran dan permintaan agregat, kebijakan moneter, inflasi, serta perdagangan skala internasional. Kuliah ilmu ekonomi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform Classroom yang telah disiapkan oleh bagian administrasi dan akademik mahasiswa yang dapat diakses melalui materi perkuliahan, mengunduh SPS, dan mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap teori ekonomi mikro, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Lalu diadakan proses project based learning, di mana mahasiswa menyusun project ilmu ekonomi yang berkaitan dengan studi mereka di lapangan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari di kelas. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan antara lain yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengantar ekonomi mikro. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan harga pasar dan elastisitas. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang biaya produksi. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pasar monopoli. Untuk media pembelajaran pada kuliah ilmu ekonomi ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh melalui Google Classroom, 2 PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, 3 dan video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini ilmu ekonomi meliputi pertama pengantar ekonomi mikro, 2 permintaan dan penawaran, 3 perilaku konsumen dan perilaku produsen, 4 harga pasar dan elastisitas, 5 biaya produksi, 6 pasar monopoli, 7 pasar oligopoli dan monopolistik, 8 pengantar ekonomi makro, 9 investasi, pertumbuhan, akumulasi dan pertumbuhan ekonomi, 10 kebijakan fiskal, 11 penawaran dan permintaan agregat, 12 kebijakan moneter, 13 inflasi, dan 14 perdagangan skala internasional. Penilaian dalam mata kuliah ilmu ekonomi ini mencakup 5 komponen utama, yaitu yang pertama
ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi sebesar 20%, presensi dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas waktu untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi selanjutnya, yaitu pertemuan keempat dengan materi tentang harga pasar dan elastisitas. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Ilmu Ekonomi Fakultas Manajemen Bisnis. Video ini gunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT. Semoga mendapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kira-kira nih, dibahas yuk. Apa yang paling dominan? Yuk, kamu apa yang paling dominan kira-kira? Tadi kan kamu jawab apa itu ya. Sekarang dari ini apa sih? Dari kasus siapa kasus? Apa kira-kira? Pribadi, waduh pribadi itu alasannya? Alasannya apa? Kepentingan, oke, kepentingan pribadi ya, oke, nggak apa-apa. Yang lain di sini apa ya? Ya, oke, karena pilihan yang pribadi, tapi rata-rata konsumen memilih karena pribadi, benar ya? Nah, karena usia, taraf hidup, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, konsep diri yang mengenali keputusan pemilihan. Oke, tidak ada budaya sosial psikologi ini yang hanya bagian dari apa yang mengaruhi preferensi konsumen. Jadi rata-rata teman-teman sini adalah faktor pribadi ya. Di sekolah saya sebutkan bahwa karena ada faktor pribadi ya, Bapak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita ke perilaku produsen ya, perilaku produsen. Ya, tidak konsumen dan perilaku produsen. Apa itu perilaku produsen? Ini adalah cara para produsen atau produsen dalam menggunakan sumber daya. Ya, sumber daya yang tersedia seperti bahan baku, tenaga kerja, modal untuk masyarakat, barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini keputusan yang diambil oleh produsen dalam proses apa? Produksi untuk mempengaruhi jumlah, jenis dan kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Ya. Nah, apa sih kira-kira perilaku produsen yang paling penting yang mungkin sangat mempengaruhi dari proses produksi itu kira-kira? Sumber dayanya kah, tenaga kerjanya kah, bahan bakunya kah, atau apa kira-kira dari perilaku produsen ini yang paling dominan? Kira-kira bahan bakunya, tenaga kerja kah, atau modal? Modal, kenapa modal? Kenapa modal? Membuka usaha, oke. Silakan, membuka usaha seperti itu ya. Oke, baik. Oke, modal. Jadi kalau tidak punya modal, teman-teman nggak lanjut usahanya dong. Karena penting modal itu ya. Oke, baik. Modal paling utama. Oke. Nah, kita ke teori produksi. Faktor produksi, hukum hasil, perbaikan produktivitas. Kita tidak di sini. Ya, yang kita pelajari adalah tentang apa sih yang mempengaruhi perilaku produsen. Yaitu tadi perilaku konsumen. Nanti sekarang ada perilaku produsen. Nah, kira-kira di sini perilaku produsen apa saja?
yaitu teknologi, biaya produksi, harga pasar, regulasi pemerintah, preferensi konsumen. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi perilaku produsen. Nah, di antara kelima faktor tersebut, ya menurut teman-teman manakah yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku produsen dari teknologi kah, biaya produksi kah, harga pasar, regulasi pemerintah, atau preferensi konsumen itu sendiri? Nah, kira-kira mana yang paling dominan dari kelima faktor perilaku produsen? Kira-kira mana yang paling dominan? Ayo, kira-kira mana? Apa satu-satu saja dan alasannya apa? Ya, yang baru datang. Nah, kira-kira apa? Faktor apa sih paling dominan dari perilaku produsen itu? Kira-kira mana yang baru datang? Ayo, silakan. Mana? Teknologi kah, biaya produksi kah, harga pasar, regulasi pemerintah, atau preferensi konsumen? Mana? Ya. Nah, semuanya ini adalah faktor yang paling perilaku produsen, baik teknologi, biaya produksi, harga pasar, preferensi konsumen, dan regulasi. Kopi sejuta umat, apa itu? Kopi kapal api, ya, sudah kopi sejuta umat. Berapa? Harganya 2.000 perak. Tapi ini cuma, benar ya? Coba pagi-pagi kalian habis bangun tidur, ya minum kopi, ya kan? Waktu kopinya 3.000 perak tuh nikmat, tidak ada masalah, happy, ya kan, senang, benar ya? Coba kalian ke Starbucks, lagi banyak pikiran, waduh, nikmat rasanya udah enak, ya kan, banyak pikiran, benar ya? Dibandingkan kalian, ya kan, benar? Nikmati harga tapi kalian lagi enak gitu, nggak ada masalah, bener ya? Coba kalian beli barang, nikmati apa sesuatu makan, tapi kalian lagi dia enak, lagi banyak masalah, walaupun enak makan itu tidak akan makan, bener ya? Seperti itu, ya. Ya minuman, kapal api, kopi, walaupun 2.000 perak tapi harganya berjual ribuan. Itu kopi sejuta umat, ya. Oke. Terus dari strategi kita kemana nih? Segmennya, ya kan, kalian harus tahu segmen pasar di mana yang benar-benar tahu jangkauan produk tersebut. Oke, nah sekarang contohnya di Karawang ini ya, nah contohnya mobil listrik. Nah kira-kira cocok nggak di Karawang ini untuk mobil listrik? Kenapa? Kenapa nggak cocoknya? Mobil listrik. Oh saya jual kemari ke Daluan Osaki, ya ada mobil listrik, kejual nggak di segmennya? Ya, dia kejual karena dia masyarakatnya tingkat ke menengah ke bawah. Lain coba kalau mobil listrik kemana? Di Kelapa Gading, Pondok Indah, pasti laku, ya kan? Seperti itu. Itu ya segmen yang kalian harus tahu, belajar tentang segmen, ya segmen pasar. Ya, apa aja intinya segmen pasar ini? Yaitu faktor ya masyarakat, budaya, itu yang paling utama, budaya, ya kan? Seperti itu. Oke, selanjutnya proses produksi. Jadi bagaimana kita memahami preferensi konsumen perusahaan untuk menjaga proses produksi agar maksimal tentunya permintaan pasar tersebut. Ya, oke. Nah, ini perilaku konsumen, pendekatan kardinal. Ya, apa maksudnya pendekatan kardinal konsumen ini adalah nah, faktor yang dominan, ya pasti semuanya dominan, tapi yang paling utama adalah teknologi sekarang. Ya, teknologi bagaimana sekarang perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dari sisi kehidupan, dari konsumen, dari produsen dan sebagainya. Karena teknologi kita sudah sangat apa ya? Teman-teman sini sudah apa ya? Sudah sangat menggunakan teknologi. Tanpa teknologi ya memang tidak akan bisa untuk belajar ya dunia luar. Nah itu. Ini adalah salah satu dari perilaku produsen. Ya. Nah, oke, kita ke aplikasi perilaku konsumen dan produsen. Ya, apa aja di sini? Ya tentunya memahami perilaku konsumen. Ya. Paling mudah nggak? Kalian sebagai misalkan kalian sebagai pengusaha, ya sebagai pengusaha. Ya, konsumennya kan banyak dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Ya. Kalian bisa memahami nggak konsumen kalian? Ayo, salah satu gitu. Kamu bisa memahami saya nggak? Walaupun kamu baru mengenal saya hari ini, pasti ya baru mengenal saya, pasti itu seperti apa sih? Iya kan? Seperti itu. Kalau saya ya saya tahu kalian mahasiswa saya
Ya, saya tahu memahami teman-teman. Ada yang rajin, ada yang segala hal disiplin dan sebagainya. Nah, untuk memahami konsumen ini adalah suatu ilmu yang sangat langka, ya, ilmu sangat langka. Ya, pertama Pertama harus apa sih yang harus diinginkan, yang dibutuhkan oleh konsumen, itu yang pertama. Keinginan dan butuh, ya, gitu. Terus apalagi psikologi, ya, karena memahami konsumen itu kita bisa membantu dia keinginan dia tercapai, ya, itu untuk perilaku konsumen. Ya. Terus apa lagi? Nah, setelah itu kita harus tahu strateginya. Strategi yang penting adalah strategi pemasaran. Ya, kita sudah tahu konsumen kita, tentunya kita harus tahu juga strateginya. Ya, strateginya untuk apa? Ya, salah satunya adalah tentang perilaku memahami konsumen dalam membantu apa? Adalah penetapan harga, promosi dan distribusi produknya. Ya, karena apa? Konsumen ini ada kalau soal harga itu adalah yaitu sama apa ya? Kalau harga itu pilih-pilih. Ya, maunya harganya apa? Murah, ya. Tapi tidak mau yang mahal. Benar ya? Nah, kalian pilih mana? Harga murah atau harga mahal? Murah, tapi tidak berkualitas. Ayo, pilih mana? Pilih mana? Mahal. Mahal tapi berkualitas. Tapi secara dominan, ya, kita konsumen maunya murah dan berkualitas. Ada nggak kira-kira barang yang murah tapi berkualitas? Ada? Apa contohnya? Ayo, sebutkan contohnya apa? Ayo, apa ya kira-kira? Murah tapi berkualitas. Ayo apa? Ada yang bisa jawab? Produk yang murah katanya, ya, materiality dan totality. Di mana totality adalah kepuasan yang oleh konsumen dari konsumsi barang, sedangkan materiality adalah jumlah kepuasan. Ini jumlah kepuasannya kalau sampai ke titik 3, teman-teman sudah merasa jenuh, sudah puas, tidak perlu lagi untuk menikmati barang tersebut. Ya, 3 pendekatannya konsumsi dan aktivitas total. Ya, hasilnya ini kembali semakin berkurang seiring penambahan bahan, ya. Sedangkan margin ini adalah berkurang dengan posisi setiap unit tambahan. Ya, itu perbedaannya. Ya. Oke, nah ini perhitungannya, ya, seperti ini, ya. Perhitungannya misalkan kalian beli baju, ya, konsumsi baju 1, ya, harganya segini, dan semuanya juga akan juga akan merasa, apalagi kalau beli baju pasti kalian senang karena ini bukan barang konsumsi. Ya, kalian senang dong, apalagi wanita dikasih barang, ya, 5 pakaian, ya, tentunya senang, ya kan? Ya, tetap nanti pakai juga walaupun harganya akan mahal, ya, akan terus kalian akan merasa senang, ya, seperti itu. Oke. Terus perilaku konsumen berdasarkan ordinal. Nah, berdasarkan ordinal ini adalah mengukur berdasarkan preferensi konsumen. Ya, maksudnya apa? Misalkan, oke, kalau kalian sudah menikmati mie gacuan, ya, kalian bilang ke teman-teman, oh enak tuh mie gacuan, di sana kamu makan aja di sana, ya, murah lagi. Nah, ini makanya perilaku konsumen berdasarkan ordinal, bukan berdasarkan angka. Berdasarkan apa? Preferensi konsumen, faktor budaya, psikologis, ya, wah rasanya enak, bagus, pokoknya tidak ada jualnya, tidak ada saingannya lagi. Berdasarkan ordinal, bukan berdasarkan angka. Seperti itu. Ya, ini. Oke, nah, terus kalau perilaku ordinal ini berdasarkan persepsi, tentunya konsumen akan memindahkan konsumsi dari barang yang kurang disukai ke barang yang lebih disukai hingga mencapai kepuasan maksimum. Ya, gitu. Nah, kira-kira kalian nggak suka mie gacuan? Kira-kira ada nggak selain mie gacuan yang lebih kalian supaya puas untuk mencapai kepuasan maksimum selain mie gacuan? Contohnya tadi apa kira-kira? Yang lebih dominan selain mie gacuan supaya ada suka dan kepuasnya maksimum selain mie gacuan apa ayo kira-kira apa? Ini dari makanan cepat saji ke makanan organik. Sebuah survei menunjukkan bahwa 70% konsumen bersedia membayar lebih untuk produk organik. Ini pasti mahal, ya, karena konsumen yang sehat, ya, nggak apa-apa mahal, tapi ya. Namun harga produk organik di pasar masih relatif tinggi dibandingkan dengan produk non organik.
pertanyaannya ada dua di sini. Bagaimana teori perilaku konsumen menjelaskan keputusan konsumen untuk beralih ke produk organik meskipun harganya lebih tinggi? Dua, bagaimana produsen dapat menanggapi tren ini untuk meningkatkan penjualan produk organik mereka? Nah, dua pertanyaan tersebut silakan teman-teman bisa untuk menjawab. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Ya, kira-kira dari kedua pertanyaan tersebut mana yang bisa teman-teman jawab dengan tepat? Ya, kira-kira. Kasih waktu 5 menit. Produk konsumen meskipun harganya lebih tinggi. Nah, alasannya apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Yang pertama, silakan. Silakan. Oke, baik. Siapa? Nomor 1. Nggak apa-apa. Berdasarkan pendapat teman-teman ini. Kira-kira apa? Ya, kamu. Menurut saya sih ini ya, daripada makan sakit, dia lebih mau makan apa soalnya juga makan kan dia bisa jadi jadi konsumen itu kayak maksimal Maksimal pilihannya. Oke, baik. Jadi mahal ya konsumen ini kan ya ingin merasakan puasa maksimum ya. Apa mahal? Karena demi kepentingan diri pribadinya. Itu tadi saya awal jelaskan di awal ya, faktor pribadi ya, kesehatan itu lebih penting. Apa mahal? Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, bagaimana produsen dapat menanggapi tren ini untuk meningkatkan penjualan produk organik? Nah, ini tren nih, wanita bisnis nih, ya kan produk organik ini pasti banyak yang mau nih konsumen gitu ya, karena kesehatan itu penting, walaupun mahal, dilihat kira-kira seperti itu. Nah, untuk teman-teman nih tanggapan produsen terhadap tren ini, apakah dia keputusannya untuk memproduksi produk organik? Alasannya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Dari sini kira-kira. Benar, tanggapan produsen. Kalau menurut saya ini adalah salah satu target yang sangat menguntungkan, lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi produsen. Kalau kalian sebagai pengusaha, pastinya kalian mau nggak menjalankan ini, menjual produk ini? Tentunya, kalau saya pribadi, ya bersedia. Apa mahal? Tentunya konsumen, saya bisa menjelaskan bahwa produk ini adalah produk untuk kesehatan. Dan segmennya tentunya ya saya tidak menjual ke segmen yang tentunya yang kalangan menengah ke atas lah. Menengah ke bawah pun tentunya mereka pun bersedia ya, apalagi mereka butuh sehat ya, karena sehat itu penting. Ya, kira-kira apa nih tanggapan produsen tentang hal ini? Siapa? Jawab? Nah, silakan. Apa kira-kira produsennya? Oke Pak, saya bersedia untuk memproduksi makanan cepat saji.
Gimana pendapat kamu? Mau promosikan? Dengan cara apa? Juga tentang kemasan dari segi kemasan itu kita hanya yang bisa saja supaya orang juga kamu yang ada yang belajar Gitu kan? Nah, oke, terima kasih. Ya, jadi kita kembali lagi ya bahwa konsumen itu banyak pilihan. Ya, kalian tuh banyak pilihan. Tentunya tidak mau misalkan makan hari ini pecel ayam. Ya, besok mau pecel ayam lagi? Mau nggak? Mau? Nggak apa-apa Pak, karena gratis dibayarin. Ya mau aja, ya kan? Mau dibayarin. Ya sekarang pecel ayam, besok pecel ayam lagi. Mau Pak? Nggak apa-apa, nggak bosan, mau gratis. Benar ya? Ya mau nggak mau, berarti kalian menolak kerja? Tidak boleh. Ya, kecuali ya nggak apa-apa Pak, saya banyak. Sekarang mau makan pecel ayam, besok saya ingin makan yang KFC aja. Ya, saya besok mau makan minum kopi ya, itu kan preferensi konsumen masing-masing. Ya, itu ya teman-teman. Ya untuk kuliah hari ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah teman-teman berikan kepada saya untuk materi ini tentang perilaku konsumen dan produsen. Bahwa materi ini begitu sangat menarik untuk kita pelajari dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman semuanya. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, ya mungkin kita berdoa dulu. Tadi apa nggak berdoa ya? Ya, tadi kita berdoa aja ya, nanti diedit ya. Oke, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu ya untuk kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Menurut kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Terus sekali lagi kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi selanjutnya, yaitu pertemuan keempat dengan materi tentang harga pasar dan elastisitas. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Ilmu Ekonomi Fakultas Manajemen Bisnis. Video ini gunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdama perguruan tinggi atau PDD UKTPT. Semoga mendapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.